Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan rekan-rekan semua. Mohon izin saya Saika Cita Akyuta Saraswati dengan NPM 2401011019 dan Pak Hernawan Dwi Cahyono dengan NPM 2301010118 izin untuk mempresentasikan terkait perbedaan ekonomi Islam dengan kapitalis dan sosialis. Jadi sebelum kita masuk ke dalam perbedaannya, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi ini merupakan sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dan juga dengan seperangkat kelembagaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Ada 5 macam bentuk kelembagaan yang dapat membedakan satu sistem ekonomi dengan lainnya. Yang pertama yaitu hak atas kepemilikan, yang kedua yaitu proses atau mekanisme pengambilan keputusan, yang ketiga penyediaan informasi dan koordinasi, yang keempat mekanisme insentif dalam mengatur tujuan, dan yang terakhir yaitu prosedur dalam menentukan pilihan yang bersifat publik. Jadi dalam setiap sistem ekonomi ini pasti memerlukan batasan atau aturan tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan rules of behavior. Seperangkat aturan perilaku tersebut yang pada akhirnya akan memengaruhi bagaimana sistem ekonomi tersebut berkembang. Sedangkan pada kapitalisme dan sosialisme menjadikan logika sebagai sumber utama penyusunan aturan. Tapi kalau ekonomi Islam, aturan-aturannya itu bersumber dari wahyu ilahi atau dari Tuhan, di mana Al-Quran dan hadis menjadi sumber utamanya. Nah, untuk kapitalisme ini merupakan sebuah sistem ekonomi yang berasal dari Eropa dan saat ini berkembang ke seluruh dunia. Kapitalisme berkaitan dengan kepemilikan faktor industri di mana sumber dayanya dimiliki dan dikelola oleh individu masyarakat. Dalam sistem ekonomi kapitalis ini, mekanisme pasar menjadi hal esensial dalam produksi dan distribusi. Ujian terhadap sistem kapitalisme ini muncul pada tahun 1929 yang disebut dengan Great Depression, yaitu krisis yang bermula dari pasar modal yang merambat sektor industri, kemudian berdampak pada banyaknya pengangguran dan konsumsi masyarakatnya kemudian turun drastis. Untuk secara umum, ekonomi kapitalis ini memiliki 6 pilar mendasar, yaitu yang pertama kepemilikan individu, di mana ekonomi kapitalis ini memperbolehkan masyarakat untuk memiliki aset baik yang terlihat seperti tanah atau rumah maupun yang tidak terlihat seperti saham atau surat utang. Yang kedua yaitu self-interest atau kepentingan pribadi, di mana masyarakat bergerak untuk mengejar kepentingan individu masing-masing tanpa ada tekanan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu persaingan bebas, di mana produsen bebas keluar masuk pada pasar persaingan. Mekanisme pasar itu harganya ditentukan oleh mekanisme pasar sendiri dan interaksi antara pembeli dan penjual. Yang kelima yaitu bebas dalam menentukan pilihan untuk konsumsi ataupun produksi maupun investasi. Dan yang terakhir yaitu peran pemerintah sangat terbatas eh, untuk melindungi hal privat warganya dan memelihara tatanan di lingkungan yang memastikan mekanisme pasar berjalan dengan semestinya. Berikut untuk perbandingan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Dari aspek worldview-nya, kalau di ekonomi Islam ini yang dijadikan sebagai pegangan hidup itu mempercayai adanya hari akhir atau akhirat. Tapi kalau di sistem ekonomi kapitalis ini mereka itu menganut seperti sekularisme dan materialisme. Kemudian yang kedua itu dari aspek pertimbangan nilai atau moralnya, kalau dalam sistem ekonomi Islam itu menggunakan nilai Islam, jadi ada halal haram, ada etika dan moral, dan juga ada akhlak. Tapi kalau di kapitalis ini bebas nilainya, tidak ada moralnya. Kemudian yang aspek ketiga yaitu harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif atau sosial, di mana ekonomi Islam ini kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu itu sendiri. Sedangkan untuk kapitalis, kepentingan individu dengan sendirinya menghasilkan kepentingan kolektif. Untuk aspek yang selanjutnya yaitu permasalahan ekonomi, di mana di dalam ekonomi Islam itu permasalahan ekonominya itu untuk pemenuhan kebutuhan. Tapi kalau di ekonomi kapitalis itu untuk pemenuhan keinginan yang tidak terbatas.
Kemudian aspek yang selanjutnya adalah kepemilikan sumber daya. Kalau dalam ekonomi Islam itu kepemilikannya individu dan sosial, tapi kalau di kapitalis hanya kepemilikannya individu saja. Kemudian untuk mekanisme pasarnya, dalam sistem ekonomi Islam itu harga adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menggerakkan hati manusia dalam melakukan permintaan dan penawaran. Sedangkan pada sistem ekonomi kapitalis ini menggunakan hukum permintaan dan penawaran. Kemudian yang terakhir yaitu ada intervensi pemerintah. Jadi kalau untuk ekonomi Islam, intervensi pemerintah ini diperlukan dalam redistribusi pendapatan zakat dan upaya mewujudkan keadilan dan kepatuhan terhadap nilai Islam. Sedangkan pada sistem ekonomi kapitalis, pasarnya ini lebih bebas, jadi tanpa intervensi pemerintah atau dengan minimnya intervensi seperti itu. Kemudian untuk sistem ekonomi sosialis akan dijelaskan oleh rekan saya. Monggo Pak Herawan. Terima kasih Mbak Saika untuk akan saya melanjutkan presentasi yaitu di sistem ekonomi sosialis. Naik lagi, Mbak. Sosialis merupakan sosial, sosialisme merupakan sebuah doktrin ekonomi sosial yang mengkampanyekan kepemilikan publik atau kontrol kekayaan dan sumber daya daripada kepemilikan individu. Kemudian semua produk diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat dan setiap yang berkontribusi pada produk berhak atas bagian dari hasil produksi. Sosialisme digagas oleh Carrie Hendrik Mack tahun 1818 sampai tahun 1883 sebagai antesis terhadap paham kapitalisme yang diusung oleh Adam Smith. Sistem ekonomi sosial. Naik, Mbak. Komitmen pada kesetaraan masyarakat pada sistem kapitalis dinilai menciptakan kesenjangan kekayaan yang selanjutnya menciptakan kesenjangan kelas sosial. Oleh karenanya, sosialis bertujuan untuk menciptakan peluang yang sama bagi semua orang untuk menggapai tujuan tanpa adanya kendala perbedaan kelas. Karakter karak- Karakteristik sistem ekonomi sosialis. Keyakinan bahwa sangat dimungkinkan untuk membentuk sistem egaliter yang berasaskan pada nilai solidaritas dan kerjasama. Pada sosialis berbeda pendapat tentang implementasinya. Ada yang cukup dengan membentuk komunitas mandiri tanpa ada hierarki dan hukum. Ada pula yang berpendapat perlunya negara dan partai untuk mewujudkan hal tersebut. Next. Perbandingan sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Dari aspek worldview, Islam sebagai pedoman hidup mempercayai kepada adanya Hari akhir, Pak. hari akhir. Kemudian di sistem ekonomi kapital yaitu sekularisme atau materialisme. Kemudian yang kedua yaitu pertimbangan dari nilai atau moral, yaitu dari sistem ekonomi Islam menggunakan nilai Islam atau halal haram, etika dan moral atau akhlak. Sedangkan di ekonomi kapital yaitu bebas nilainya. Kemudian dari aspek yang ketiga yaitu harmoni antar kepentingan individu dan kepentingan kolektif atau sosial. Kepentingan dari sistem ekonomi Islam, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Sedangkan dari ekonomi kapital,
tidak ada kepentingan individu, yang ada adalah kepentingan kolektif. Kemudian dari permasalahan ekonomi, yaitu dari sistem ekonomi Islam, perbedaan manusia tidak ditentukan oleh kekayaan, namun oleh ketakwaan, maka Islam menghendaki keselarasan dengan ajaran Islam dalam mencari dan membelanjakan harta. Sedangkan di kapitalis, yaitu menghapuskan eksploitasi dan pemenuhan kesejahteraan ekonomi secara merata. Kepemilik di segi kepemilikan sumber daya, yaitu pengakuan terhadap kepemilikan individu dan kepemilikan sosial itu di sistem ekonomi Islam. Sedangkan di ekonomi kapital, yaitu kepemilikan atau kontrol hanya oleh kelompok atau negara. Kemudian di intervensi pemerintah, yaitu sistem ekonomi Islam, intervensi pemerintah hanya diperlukan tatkala ada diatorsis pasal Pasar, Pak. Mohon pasar maaf ya. kepotong. Iya, pasar, betul. Ya, pasar yaitu kemudian di ekonomi kapitalis intervensi penuh dari pemerintah. Baik. Nah, di sini ada kesimpulannya, yaitu sistem ekonomi kapitalis merupakan pengganti dari sistem feodalisme yang memberikan kekuasaan besar kepada para bangsawan. Cara pandang terhadap dunia atau worldview merupakan hal sentral yang membedakan antara sistem kapitalis dan sistem ekonomi Islam dengan asas sekularisme dan materialisme. Sistem kapitalisme tidak menjadikan nilai dan moral sebagai sebuah pertimbangan. Dan yaitu yang kedua, sistem sosialisme muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem kapitalisme. Tokoh utama sosialisme atau Karl Marx dan Friedrich Engels berpandangan bahwa moralitas yang dibangun oleh peradaban manusia selama ini cenderung menciptakan adanya perbedaan kelas yang pada akhirnya memunculkan eksploitasi dari satu kelompok sosialis atau kelompok lainnya. Dari aspek kepedulian terhadap sosial, sistem ini memiliki persamaan dengan ekonomi Islam. Walaupun demikian, sistem ekonomi sosial dan ekonomi Islam sangat berbeda pada tataran landasan filosofinya dan juga cara yang digunakan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Nah, mungkin presentasi dari kami yaitu kelompok 5, yaitu dari saya Hernawan dan dari Mbak Siska Cita. Cukup demikian, mungkin kalau ada pertanyaan atau tambahan dari dosen pembimbing, kami ucapkan banyak terima kasih dan akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Terima kasih Pak Iya, Hernawan. sama-sama. Saya Mbak Saika, berpen nanti kalau KWU-nya itu yang ngajar